Selamat datang di Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang berbagai peralatan yang digunakan untuk praktikum dan penelitian di laboratorium ini. Alat-alat yang ada di laboratorium ini dapat dikategorikan berdasarkan tahapan penggunaannya. Kategori-kategori tersebut meliputi alat-alat yang digunakan pada tahapan yang pertama, persiapan atau preparasi larutan, yang kedua, sterilisasi alat dan bahan, lalu yang ketiga adalah untuk ekstraksi DNA, selanjutnya adalah untuk amplifikasi atau pelipat gandaan urutan DNA tertentu secara in vitro. Lalu ada juga alat-alat yang digunakan untuk visualisasi hasil ekstraksi DNA dan amplifikasi urutan DNA tertentu. Kemudian selanjutnya adalah alat untuk deteksi molekul tertentu, dan yang terakhir adalah alat yang digunakan untuk penyimpanan bahan kimia dan sampel. Baik, kita langsung saja ya. Persiapan larutan yang digunakan dalam penelitian di Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi membutuhkan alat-alat berupa yang pertama, neraca dengan berbagai tingkat ketelitian. Neraca digunakan untuk mengukur massa dan berat dari suatu bahan kimia. Pengukuran massa dan berat bahan kimia penting dilakukan sebelum pembuatan larutan agar mendapatkan konsentrasi dan pH yang sesuai untuk tahapan praktikum tertentu. Hal ini disebabkan karena setiap konsentrasi larutan tertentu memiliki efek spesifik dalam suatu tahapan praktikum dan penelitian. Neraca dengan tingkat ketelitian yang tinggi ada di laboratorium ini karena massa dan berat yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan tertentu bisa sangat kecil. Meskipun hal ini bisa juga disiasati dengan pembuatan larutan stok yang dapat diancarkan sesuai kebutuhan. Kelompok alat selanjutnya adalah alat-alat gelas berupa labu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker atau gelas piala, labu ukur, dan tabung reaksi. Labu Erlenmeyer, gelas ukur, dan gelas beker penting digunakan dalam pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu sesuai kebutuhan. Labu ukur dapat berperan penting pula dalam pembuatan larutan, khusus untuk mengencarkan suatu larutan agar dicapai konsentrasi tertentu dengan lebih presisi. Lalu, dalam penelitian bioteknologi, tabung reaksi biasa digunakan untuk menyimpan biakan mikroorganisme yang di dalamnya mengandung vektor untuk rekayasa genetika, atau juga bisa digunakan sebagai wadah untuk kultur jaringan tanaman. Alat selanjutnya adalah spatula logam. Alat ini digunakan untuk pengadukan larutan dan pengambilan bahan kimia yang berbentuk padat dan juga serbuk. Pengambilan bahan kimia dengan spatula logam harus hati-hati dan teliti jika akan ditimbang menggunakan neraca analitik karena neraca ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Spatula dirancang untuk pengambilan bahan dalam jumlah yang sedikit dan berukuran kecil. Maka dari itu, spatula yang digunakan di laboratorium memiliki dua ujung, yaitu ujung yang melengkung seperti sendok dan ujung lain yang berbentuk datar. Kedua ujung ini dapat digunakan untuk pengambilan bahan kimia berbentuk padatan maupun serbuk. Alat selanjutnya adalah seperangkat pengaduk magnetik atau yang biasa disebut dengan magnetic stirrer. Dikatakan seperangkat karena alat ini terdiri dari beberapa perangkat, yaitu hot plate yang suhunya dapat diatur dan batang pengaduk atau sirbar yang dimasukkan ke dalam larutan. Alat ini berguna untuk memanaskan dan mengaduk larutan secara mekanis dan magnetik, sehingga suatu larutan bisa menjadi homogen. Homogenisasi larutan dibantu oleh batang pengaduk atau sirbar, sehingga tercapai suatu konsistensi dan viskositas larutan yang merata. Magnetik atau stirbar ini ada dalam berbagai ukuran, dan ukuran mana yang akan digunakan disesuaikan dengan volume larutan dan ukuran gelas beker yang digunakan dalam homogenisasi larutan tersebut. Kemudian, larutan yang sudah dibuat dan alat-alat yang akan digunakan harus disterilkan dulu agar terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu tahapan praktikum dan penelitian.
Sebenarnya ada banyak alat yang digunakan untuk sterilisasi alat dan bahan dengan berbagai bentuk, akan tetapi yang kita bahas di sini hanyalah yang ada di Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi. Alat yang digunakan untuk sterilisasi adalah yang pertama autoklaf. Autoklaf merupakan alat sterilisasi alat maupun bahan yang berdasarkan pada penggunaan uap bertekanan dan suhu yang tinggi, yaitu pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi atau pound per square inch atau sekitar 2 atmosfer selama kurang lebih 15 menit. Peningkatan tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, akan tetapi untuk meningkatkan suhu di dalam autoklaf. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Alat yang kedua adalah oven. Oven merupakan alat sterilisasi yang berdasarkan pada kondisi panas kering. Umumnya, sterilisasi dengan oven ini dapat dilakukan pada suhu yang tinggi dengan rentang waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ketika memakai autoklaf. Oven banyak digunakan untuk sterilisasi alat-alat gelas atau kaca. Selain sterilisasi dengan alat, proses sterilisasi juga dapat menggunakan bahan kimia tertentu seperti alkohol. Sterilisasi dengan alkohol ini biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan digunakan untuk praktikum dan penelitian. Alkohol dengan kemurnian 70% dapat langsung disemprotkan ke permukaan benda, kemudian ditunggu selama beberapa detik sampai alkoholnya menguap, lalu permukaan benda tersebut dapat digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Untuk melakukan ekstraksi DNA, alat-alat yang umum digunakan adalah yang pertama mortar dan pestle. Bahasa keren dari pasangan alat ini adalah lumpang dan alu ya teman-teman. Sepasang alat ini digunakan untuk menghaluskan organ-organ, khususnya organ tanaman, agar menjadi berukuran lebih kecil. Organ-organ yang dapat dihaluskan berupa organ daun, batang, biji, akar, dan lain-lainnya. Penghalusan organ tanaman dengan mortar dan pestle ini merupakan salah satu teknik penghancuran sel berdasarkan metode mekanis. Mortar dan pestle ada dalam berbagai ukuran. Penggunaan mortar dan pestle dengan ukuran tertentu disesuaikan dengan ukuran dan juga jumlah sampel yang akan dihaluskan. Alat selanjutnya adalah seperangkat mikropipet dengan berbagai ukuran. Fungsi mikropipet sama seperti pipet di laboratorium lainnya, yaitu untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Hanya saja dinamakan sebagai mikropipet karena volume maksimal yang dapat diambil oleh mikropipet ini adalah hanya 1 ml atau 1000 mikroliter dengan rentang pengukuran volume yang bervariasi antara 0,5 hingga 1000 mikroliter. Secara umum, ukuran rentang volume yang dapat diambil dengan mikropipet terdiri dari ukuran 0,5 hingga 10 mikro, 1 sampai 100 mikroliter atau ada yang 0,5 sampai 100 mikroliter atau 10 sampai 100 mikroliter tergantung pabrikannya, dan 1 sampai 1000 mikroliter. Jadi ada 3 rentangan volume mikropipet yang biasanya ditemui di laboratorium. Untuk memudahkan pengambilan dan penggunaannya, pabrik biasanya membuat warna yang berbeda di setiap rentang volume tersebut. Mikropipet ukuran 0,5 hingga 10 mikroliter biasanya diberi tanda warna putih. Ukuran 1 sampai 100 mikroliter biasanya diberi warna kuning. Dan volume 1 sampai 1000 mikroliter biasanya ditandai dengan warna biru. Kadang-kadang pabrik tertentu memiliki model dan penanda warna yang berbeda di setiap mikropipet yang mereka produksi. Maka dari itu, penting untuk memeriksa ukuran yang tertera pada mikropipet tertentu saat sebelum melakukan praktikum dan penelitian. Mikropipet ini dikatakan seperangkat karena selalu berpasangan dengan tip. Setiap ukuran volume yang dapat diambil mikropipet memiliki pasangan tipnya sendiri-sendiri. Tip ini digunakan sekali pakai, jika sudah digunakan kemudian dibuang. Warna tip yang digunakan untuk mengambil larutan umumnya sesuai dengan warna dari ukuran mikropipet yang digunakan.
Tip biru digunakan untuk mikropipet bertanda biru, tip kuning untuk mikropipet bertanda kuning, dan tip putih untuk mikropipet bertanda putih. Alat yang berikutnya adalah mikrotub atau tabung mikro dengan ukuran maksimal 1,5 ml. Dinamai sebagai tabung mikro karena ukuran tabung mikro ini digunakan untuk pemrosesan suspensi larutan dalam ukuran mikrometer. Ukuran rekomendasi maksimal yang dapat ditampung dalam mikrotub ini adalah 1,5 ml saja atau hanya sebesar 1500 mikroliter dengan tingkat toleransi sebesar 0,5 ml. Mikrotub ini biasa digunakan saat proses ekstraksi DNA di berbagai proses tahapannya. Alat berikutnya adalah tabung koleksi dengan ukuran 2 ml. Memiliki fungsi mirip dengan mikrotub, tabung koleksi ini digunakan untuk mengumpulkan larutan suspensi dalam proses ekstraksi DNA. Perbedaan dengan mikrotub terletak pada bentuk dan volume maksimal yang dapat ditampung oleh tabung ini. Bentuk tabung ini rata dari atas sampai bawah, tidak ada bagian yang mengerucut di bagian bawahnya seperti pada mikrotub. Tabung ini dapat digunakan untuk menampung volume maksimal sebesar 2 ml atau 2000 mikroliter. Alat selanjutnya adalah water incubator. Inkubator yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai inkubator air ini digunakan untuk memberikan suhu yang sesuai untuk aktivitas enzim tertentu dalam proses ekstraksi DNA. Tahapan ekstraksi DNA membutuhkan enzim tertentu agar DNA dapat diperoleh di antara berbagai organela dan biomolekul lain selain DNA yang ada pada suatu sel. Aktivitas enzim tertentu membutuhkan suhu yang optimum untuk menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Maka dari itu, pengkondisian suhu untuk inkubasi sel yang diekstraksi DNA-nya dan enzim tertentu ini berperan penting dalam memaksimalkan kerja enzim untuk mendegradasi material lain selain DNA. Enzim yang umum digunakan dalam ekstraksi DNA adalah proteinase K dan RNase. Proteinase K berperan penting untuk mengkatalisis proses degradasi protein, sedangkan RNase bertugas untuk mengkatalisis reaksi degradasi RNA. Alat berikutnya adalah vortex. Vortex digunakan untuk homogenisasi larutan, suspensi, maupun kultur cair dari mikroorganisme dalam wadah tabung reaksi dan tabung mikro. Getaran yang dihasilkan oleh alat ini dapat membuat seluruh bagian dalam wadah menjadi homogen. Alat yang berikutnya adalah microcentrifuge. Pemisahan suspensi larutan yang terdiri dari berbagai campuran debris sel, enzim-enzim, dan larutan buffer lain yang digunakan dalam ekstraksi DNA dilakukan melalui proses sentrifugasi. Proses ini difasilitasi oleh alat microcentrifuge yang dapat memisahkan konstituen larutan berdasarkan berat jenisnya. Molekul-molekul dengan berat jenis yang tinggi akan berada di bagian yang lebih bawah dibandingkan dengan molekul dengan berat jenis yang lebih rendah. Bagian yang mengendap di bagian bawah biasa disebut dengan pellet, sedangkan yang lebih atas disebut sebagai supernatan. Microcentrifuge ini sesuai digunakan dalam kerja ekstraksi DNA karena wadah untuk menampung sel-sel biasanya dalam tabung mikro yang ukurannya kecil. Sebenarnya ada jenis mesin sentrifuge yang wadah tabung atau rotornya untuk tabung reaksi berukuran 5-100 ml, akan tetapi biasanya memiliki kecepatan sentrifugasi yang relatif kecil. Meskipun microcentrifuge atau microfuge hanya dapat menampung sampel dengan ukuran sekitar 0,5 sampai dengan 2 ml, akan tetapi kecepatan rotasi yang dihasilkan bisa mencapai 15.000 rpm atau rotasi per menit. Sedangkan sentrifuge tabung besar biasanya hanya mencapai kecepatan rotasi maksimal 3.000 rpm. Sebelum memulai praktikum maupun penelitian, harap perhatikan betul bagian supernatan atau pellet yang harus diambil di setiap tahapannya, karena tidak selalu materi genetik DNA yang kita inginkan berada di bagian supernatan. Pada tahapan tertentu malah ada di bagian pellet.
Alat berikutnya adalah rak tabung mikro. Rak ini digunakan sebagai wadah untuk tabung mikro ketika digunakan untuk melakukan pekerjaan ekstraksi DNA dan tahapan lainnya. Biasanya di bawah rak ini ditambahkan dengan air yang membeku atau ice gel pad untuk menjaga agar suhu tetap rendah. Pengkondisian suhu yang rendah ini bertujuan agar DNA tidak mengalami kerusakan. Rak tabung mikro ini bisa dibuat sendiri dengan kertas yang tebal atau styrofoam, atau bisa juga dibeli di toko-toko. Alat selanjutnya adalah berupa ice gel pack. Gel es ini bermanfaat untuk menjaga agar DNA dan material bahan kimia lain tidak rusak ketika proses ekstraksi dan proses-proses lainnya, misal saat pembuatan koktail PCR. Ice gel pack ini juga bisa digunakan untuk pengambilan sampel organisme di lapangan atau di lahan. Apabila mencair, cairan di dalam ice gel pack ini bisa dimasukkan lagi ke dalam freezer agar menjadi berbentuk es kembali. Ada berbagai bentuk dan ukuran ice gel pack yang dijual di pasaran. Alat berikutnya adalah lapisan pembungkus tabung mikro. Lapisan pembungkus tipis, semi-transparan, fleksibel, dan bersifat non-toksik ini digunakan untuk membungkus mulut tabung mikro agar isi larutan di dalamnya tidak tumpah saat masuk ke mesin sentrifugasi atau saat disimpan di dalam lemari pendingin.